Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Menetapkan tanah terlantar kan butuh waktu 587 hari, tidak serta-merta. Jadi tidak asal tetapkan tidak bisa. Jadi kalau sampai segini udah dikasih surat cinta apa, memang dia kemudian protes, berarti memang yang bersangkutan itu nggak punya niat untuk mendaya gunakan dan memanfaatkan tanahnya. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepadanya. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya, itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa. Permisi Bapak nggih. Permisi Bapak yang terhormat, permisi. Memang mbah kita nggak bisa beli tanah, nggak bisa bikin tanah. Nggak. Begitu negara juga nggak bisa bikin tanah, Bapak. Cuma Allah yang bisa, Pak. Nggak bisa bikin tanah. Tapi kalau orang nabung, barusan beli tanah, terus harus nabung lagi, harus digarap langsung bikin rumah. Duit dari mana, Pak? Ya kalau Bapak enak dikasih makan rakyat. Kalau kita harus kerja keras dulu buat cari makan, buat beli lagi, buat bikin rumah kayak apa, kayak harus nabung dulu, Bapak. Bapak nggak pernah miskin ya? Nggak pernah melarat? Semoga saja Bapak pernah melarat. Biar ngomongnya nggak ngelantur macam gitu. Enak aja Bapak mau cita-cita. Ya Allah. Semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Ibu, partisipasi bagaimana lagi yang harus diharapkan dari masyarakat Indonesia ini? Ibu Sri Mulyani bicara tentang dosen, guru, kinerjanya, kemudian gajinya katanya guru dan dosen itu masih rendah. Apakah ini menjadi tanggung jawab negara? Ini menjadi juga bagian daripada negara yang harus memikirkan, dan mungkin harus ada partisipasi dari masyarakat. Maksudnya partisipasi bagaimana, Bu? Bu, coba Ibu umumkan dulu tuh. Berapa sebenarnya total pendapatan negara ya bangsa Indonesia ini dari keseluruhan ya provinsi, kabupaten? Coba diumumkan dulu secara terbuka berdasarkan potensi masing-masing daerah ya. Per tahun itu berapa? Kemudian kebutuhan negara ini dalam penyelenggaraan pemerintahan per negara kita berapa? Seluruh potensi ya. Berapa sebenarnya? Kemudian supaya juga kita tahu yang bocor itu berapa, yang tidak sampai ke negara itu berapa. Itu yang kemudian yang harusnya menjadi tugas daripada penegak hukum untuk mencari berapa sebenarnya uang negara yang bocor. Bocor karena apa? Dimaling ke atau di apa? Apa dicuri-tuyul? Kan begitu ya. Kita pengen tahu juga itu. Supaya kita terjadi betul-betul transparansi gitu loh. Fair kita. Rakyat Indonesia ini kalau bicara soal pengorbanan terhadap bangsa dan negara, DNA-nya itu DNA yang berkorban, Pak. Itu biar nyawa dulu dikorbankan itu para pahlawan, para pejuang itu. Baik yang dicatat namanya maupun yang tidak tercatat. Bahkan masyarakat Aceh, mohon maaf, kalau bicara pengorbanan luar biasa kan. Patungan itu beli pesawat. Kalau bicara soal partisipasi, Ibu. Oh, ini tanahnya mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Mbah kami dan leluhur kami memang nggak bisa bikin tanah. Tapi adanya negara ini karena adanya mbah dan leluhur kami. Ingat itu. Mbah dan leluhur kami memang tak bisa bikin tanah. Tapi mereka juga berkorban banyak untuk negara ini. Kucuran keringat, tumpahan darah, dan penderitaan mbah dan leluhur kami sampai adanya negara ini. Cucuran keringat, tumpahan darah, dan penderitaan mbah-mbah kami dan leluhur kami. Perjuangan untuk negara ini berdiri, ingat itu. Mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Mbah saya emang nggak bisa bikin tanah. Tapi negara juga nggak bisa bikin tanah kan? Yang bisa bikin tanah itu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar pejabat Konoha. Menteri Agraria bilang lahan yang nganggur 2 tahun menjadi milik negara. Gimana menurut teman-teman pendapatnya? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like postingan ini biar viral pendapat Menteri Agraria tentang tanah nganggur 2 tahun. Oh, ini tanahnya mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah?
Menteri yang tadi itu cuma satu contoh aja ya. Dia merespon rakyat dengan pernyataan, mbahmu memang bisa bikin tanah. Ada lagi contoh yang lain. Ndasmu, kampungan, apa? Palalu PA. Itu bukan suara tukang parkir lagi berantem. Itu suara pejabat yang lagi menjawab rakyatnya. Itu namanya bisa disebut symbolic violence. Sebuah kekerasan nggak fisik, nggak berdarah, tapi nyakitin. Tujuannya buat merendahkan orang lain. Ya sekilas ngomong, gue punya kuasa, lu nurut aja. Nah, symbolic violence itu hasil dari budaya feodal. Yang ada di kepala mereka, itu mereka di atas, rakyat di bawah. Rakyat bukan bos yang ngegaji mereka dengan pajak. Makanya kalau dikritik, reaksinya bukannya mikir tapi malah nyolot. Ya. Nah, bedanya sama preman apa? Lah kalau preman itu kan ya cuma ngandelin otot ya. Nah, kalau pejabat dia cuma ngandelin backing. Mereka punya backing kekuasaan, keamanan, hukum. Kalau kita paling backingnya cuma baking powder sama baking soda. Oke ya, buat pemerintah kayaknya perlu tuh bikin pelatihan komunikasi publik biar pejabat kita rada kelihatan manusia waras lah. Bukan kelihatannya seperti preman yang lagi cosplay jadi pejabat. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kavina. Ini masuk ke segmen baru, yaitu tentang lahan nganggur 2 tahun diambil negara. Menteri ATR Nusron Wahid ya. Emang mbahmu bisa bikin tanah, katanya gitu gua guys. Emang kamu juga bisa bikin tanah juga? Waduh, mentang-mentang duit banyak dari hasil korp ya. Waduh, sombongnya. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Buat tanah, nggak bisa membuat tanah. Emang nenek moyangmu bisa buat tanah? Pak. Gimana kalau pertanyaannya kita balik? Emang negara bisa buat tanah? Jadi jangan asal bicara lah. Sekelas menteri masa kok ngomong seperti itu? Tanah itu awalnya dimiliki oleh adat. Sebelum adanya negara, yang punya tanah itu siapa? Pasti adat. Jadi karena sudah ada negara, bukan berarti ngomongnya seperti itu. Ya baik-baiklah ngomongnya. Kalau Anda berbicara seperti itu, seakan-akan Anda memisahkan negara dengan masyarakat. Anda mengadu negara dengan masyarakat. Sementara negara itu ada karena ada masyarakat. Jadi jangan dipilah-pilah, dipisah. Emang masyarakat itu numpang di sini. Numpang di negara ini. Jadi maksudmu yang punya negara ini siapa? Harusnya Anda pun sudah mengerti. Negara kita ini aja umurnya baru 80 tahun. Nenek moyang kita, nenek moyang kami, udah dari tahun berapa di sini? Waduh. Tanah-tanah warisan sebaiknya segera Gimana pendapat kalian soal tanah terlantar 2 tahun bisa disita negara? Sertifikasi. Karena kalau tidak disertifikasi, nanti berpotensi menjadi tanah terlantar. Karena dalam PP 20, PP 21, PP 20 Pak ya? PP 20 tahun 2021 bunyinya begini Pak. Kami jelaskan Pak, tanah Bapak punya HGU atau HGB. Sejak ditetapkan HGB ditetapkan tahun 2020. Selama 2 tahun ini Bapak nggak ngapa-ngapain. Nanem nggak, nyangkul nggak, nyentuh nggak. Itu bisa berpotensi diusulkan menjadi tanah terlantar. Atau yang kedua, tanah ini HGB-nya atau HGU-nya ada habis. Ya kan? Karena habis sampai 2 tahun tidak mengajukan, itu berpotensi juga dijadikan tanah terlantar. Tapi kalau sifatnya SHM tidak bisa. Meskipun yang SHM-nya sudah wafat, sudah meninggal, tidak bisa ditetapkan terlantar karena sifatnya SHM. Yang bisa begitu hanya SHGB, SHGU. Kalau warisannya bentuknya
SHM ya berarti nggak ada potensi seperti itu. Waduh. Lagi-lagi Menteri ATR memberikan pernyataan yang mengejutkan serta menggemparkan. Lahan nganggur 2 tahun diambil negara. Menteri ATR, tanah itu milik negara. Emang mbahmu bisa bikin tanah? Nah, bagaimana pendapat netizen? Coba komen. Tanah nganggur diambil negara, kata Nusron Wahid. Emang mbahmu bisa bikin tanah? Bertahun-tahun kita memimpikan mempunyai sebuah tanah, pas punya warisan, malah disita negara. Mengutip dari artikel Berita 1, kata beliau, tanah itu gak ada yang punya itu ya negara. Jadi jika ada yang ngomong bahwa tanah ini milik mbahku, jawaban Nusron, emang mbahmu bisa bikin tanah? Tapi sebenarnya proses penyitaan tanah ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, yaitu membutuhkan 578 hari. Jadi jika ada tanah yang diduga terlantar, maka BPN akan menyurati si pemilik tanah sampai 3 kali. Kalau tidak ada respon sama sekali, maka tanah itu akan disita. Jadi kalau ada pesan itu jangan dire doang. Waduh. Emang mbahmu bisa bikin tanah? Menteri ATR BPN Nusron Wahid ngomong nyelekit nih guys. Menurut yang mulia ini tanah itu milik negara dan kita cuma diberi hak jadi tanah warisan yang didiamkan sampai jadi kandang ilalang selama 2 tahun. Siap-siap diambil lagi sama negara. Halo Sobat JJN King, udah ada 100.000 hektar tanah yang masuk daftar pantauan. Setuju nggak sama gebrakan Pak Menteri ini? Atau menurutmu tanah warisan itu sakral dan nggak bisa diganggu gugat? Apa nggak bahaya ini guys? Waduh. Tanah nganggur diambil negara. Nusron Wahid, emang mbak bisa bikin tanah? Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghebohkan publik usai pernyataannya soal tanah nganggur diambil alih negara. Ya, tapi masuk akal sih. Soalnya Nusron Wahid mengatakan seluruh tanah di Indonesia dimiliki oleh negara karena nenek moyang kita nggak bisa bikin tanah. Katanya sih gini, saya mau tanya, emang mbah-mbah atau leluhur bisa buat tanah? Mau bilang salah tapi bener sih ya. Nusron juga mengatakan hingga saat ini setidaknya ada 100.000 hektar tanah yang tengah dipantau sebagai tanah terlantar oleh pemerintah. Namun, proses hingga penetapan tanah terlantar itu membutuhkan waktu sekitar 578 hari atau sekitar 2 tahun. Jadi gimana nih Sobat iNews? Waduh, padahal bikin tanah nganggur itu karena membangun rumah itu mahal guys, bisa sampai miliaran zaman sekarang ya. Jadi mungkin pemilik tanah yang menganggurkan bukan berarti mereka kayak nggak peduli, tapi mereka sebenarnya lagi mengumpulkan duit supaya bisa membangun tanah gitu guys. Atau mungkin juga kenapa beliau mengatakan seperti itu, mau mengambil tanah-tanah yang ini, atau mungkin bisa dijual lagi kali ya tanah-tanahnya ke warga asing, lagi turis-turis asing atau orang-orang luar gitu ya, untuk menjual saham gitu guys, atau membangun apa gitu guys. Ya, menurut pendapat kalian gimana nih tentang kebijakan ini? Apakah kalian setuju atau tidak? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.